Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing satu, Ibu Dr. Munawaro SEMSI, lalu dosen pembimbing 2, Bapak Fauzan Fadillah SHM, dan yang saya hormati Ketua Seminar Dr. Rina Farilina MBA, lalu dosen penguji satu yaitu Ibu Meta Bara Brutur SEMM, dan dosen penguji 2 Bapak Sahabu Hermawan Eskom MSI. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Akdi Alhamro dengan NIM 1710622038 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Sistem Quality dan Persibusualness terhadap Continuous Integration Aplikasi Lain dengan Satisfaction sebagai mediator. Yang pertama yaitu adalah bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang, data dari APJI menunjukkan sekitar 80% penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet. Tingginya pengguna internet di Indonesia juga tercermin dari pesatnya penggunaan media sosial. Data dari VR Sosial menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta jiwa atau 60,4% dari total populasi. Layanan media sosial yang populer seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Dari gambar di samping terdapat salah satu media sosial mengalami penurunan cukup signifikan yaitu aplikasi Line. Di tahun 2023, Line di Indonesia memiliki basis pengguna cukup banyak yaitu 31,9% atau berada di peringkat 10. Namun di tahun 2025 penggunanya hanya sebanyak 19,3% atau turun sekitar 12,6%. Ini mengindikasikan adanya penurunan jumlah pengguna atau berkurangnya minat pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, fenomena yang menyebabkan menurunnya retensi pengguna lain adalah pengurangan fitur-fitur di 3 tahun terakhir yang sebelumnya menjadi keunggulan dibanding kompetitor. Fitur-fitur tersebut antara lain seperti Line Today, Line Open Chat, Line Fung, dan Line Split Bill. Beberapa ulasan di pengguna di Play Store juga menunjukkan kekecewaan terhadap penghapusan sejumlah fitur. Selain itu, banyak keluhan yang disampaikan oleh para pengguna lain terkait kualitas sistem aplikasi tersebut. Berdasarkan ulasan di Play Store, pengguna mengeluh aplikasi sulit untuk login di device lain, notifikasi yang sering tidak muncul, dan tidak bisa login menggunakan nomor telepon. Keluhan ini menegaskan adanya masalah dalam sistem quality dari aplikasi lain. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian terdahulu juga masih menunjukkan inkonsistensi pada continuous attention. Selain itu, masih sedikit penelitian yang meneliti lain sebagai objek penelitian. Berangkat dari masalah dan gap penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lain sebagai objek penelitian dan menggunakan variabel sistem quality dan usefulness terhadap satisfaction dan continuous intention. Rumusan masalah dibagi menjadi 7, yaitu apakah sistem quality berpengaruh terhadap satisfaction, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap satisfaction, apakah sistem quality berpengaruh terhadap continuous intention, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap continuous intention, apakah satisfaction berpengaruh terhadap continuous intention, apakah sistem quality berpengaruh terhadap continuous intention, melalui satisfaction. Lalu yang terakhir, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap continuous intention melalui satisfaction. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh-pengaruh yang disebutkan pada rumusan masalah. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur di bidang perilaku pengguna. Jika sebagian besar studi menjelaskan hubungan langsung sistem quality dan proses usefulness terhadap continuous intention, penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan menempatkan satisfaction sebagai variabel mediasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan pengembang agar dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengguna agar lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan keputusan mereka dalam menggunakan aplikasi. Lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Expected Confirmation Model yang diperkenalkan oleh Bhattacharjee tahun 2001 sebagai kerangka teori yang bertujuan untuk memahami keputusan pengguna untuk melanjutkan pengguna sistem yang dipengaruhi oleh variabel perceived usefulness, confirmation, dan satisfaction. Lalu untuk sistem quality sendiri sebenarnya adalah sebuah karakteristik informasi yang melekat pada suatu sistem mencakup aspek seperti kemudahan penggunaan, keandalan, tingkat kecanggihan, serta kecepatan dalam memberikan respons menurut Dub dan Kumbani tahun 2024. Untuk perceived usefulness, menurut Rawashdes tahun 2021 menjelaskan bahwa
Perceived usefulness adalah kepercayaan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat membantu meningkatkan efektivitas atau hasil kerjanya. Pada mode ECM, perceived usefulness dapat diartikan sebagai pandangan atau penilaian pengguna terhadap sejauh mana penggunaan suatu sistem dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Satisfaction menurut penelitian Sarabati et al. Tahun 2022 diartikan sebagai suatu keadaan emosional atau tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang terhadap suatu produk atau layanan yang dapat diperoleh dari interaksi sosial di berbagai platform, termasuk media sosial. Sedangkan continuous attention dalam mode ECM menurut Pereira dan Tam tahun 2021 diartikan sebagai keinginan pengguna untuk terus melanjutkan penggunaan suatu teknologi setelah adopsi awal. Si et al. Tahun 2023 juga menjelaskan continuous intention adalah kesediaan pengguna untuk terus menggunakan suatu produk atau layanan di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Berikut adalah model penelitian hipotesis dibagi menjadi 7 hipotesis dengan gambar tergambar di samping. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat dilakukan mulai dari September 2025 hingga Januari 2026 di Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian model kuantitatif dengan melakukan beberapa purposive sampel dengan kriteria yaitu berusia minimal 18 sampai 34 tahun, pengguna aktif lain yang telah menggunakan aplikasi tersebut minimal 10 tahun terakhir dan berdomisili di Jakarta. Sampel dihitung menggunakan ketentuan dari Head et al. Yaitu 5 sampai 10 kali jumlah indikator. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 190 responden. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan Google Form melakukan dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan software Sample S 4.0, lalu melakukan uji outer model yaitu convergence, discriminant, dan reliability, lalu melakukan uji inner model yaitu R-square, Q-square, dan coefficient, dan terakhir yaitu uji hipotesis. Berikut ini adalah indikator dan item yang digunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya yaitu adalah bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik responden. Untuk jenis kelamin dibagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan dengan jumlah laki-laki sebanyak 93 responden atau 47% dan perempuan 107 responden atau 53%. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki persentase yang lebih dominan dibandingkan laki-laki pada penelitian ini. Selain itu, untuk kategori usia 18 sampai 21 tahun memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 103 responden dengan persentase sebanyak 52%. Diikuti oleh usia 22 hingga 25 tahun sebanyak 63 responden dengan persentase 32%. Lalu usia 26 sampai 29 tahun dengan jumlah responden 25 orang dengan persentase 30%. Dan yang terakhir yaitu usia 30 sampai 34 tahun dengan jumlah responden paling dikit yaitu 9 orang dengan persentase 5%. Selain itu penelitian ini juga membagi karakteristik responden berdasarkan domisili dengan Jakarta Utara memiliki responden sebanyak 25 orang dengan persentase 13%. Lalu Jakarta Timur dengan jumlah responden 71 orang dengan persentase 36%. Lalu Jakarta Pusat 32 orang dengan persentase 16%. Jakarta Barat dengan jumlah responden 27 orang sebanyak. Lalu Jakarta Selatan dengan jumlah responden 45 orang. Dari pemaparan tersebut, Jakarta Timur memiliki jumlah responden terbanyak dibandingkan kota-kota lainnya dengan persentase 36%. Adapun untuk pekerjaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan jumlah responden 146 orang, lalu diikuti oleh karyawan swasta 26 orang, pegawai negeri sipil 10 orang, wira swasta 14 orang, ibu rumah tangga 3 orang, dan pengusaha 1 orang. Berikut ini adalah statistik deskriptif variabel. Penelitian ini terdiri atas variabel sistem quality dan usefulness sebagai variabel independen, satisfaction sebagai variabel mediasi, serta continuous intention sebagai variabel dependen. Setiap variabel dalam penelitian ini diukur dengan melalui sejumlah indikator yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 6 sehingga dapat dianalisis statistik deskriptif sebagai berikut. Berikutnya adalah distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu uji validitas. Yang pertama yang dilakukan adalah convergence validity untuk menggambarkan sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk itu saling berhubungan secara tepat merepresentasikan konstruk yang sama menurut Hare et al. Mengacu pada Hare et al. Tahun 2022, suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor lebih dari 0,70. Dalam penelitian ini, semua item memiliki loading factor di atas 0,70 kecuali
indikator CI3 dengan 0,682 dan indikator SPU4 dengan motor loading 0,699. Namun, nilai loading faktor tersebut masih bisa diterima karena mengacu pada RSA jika nilai loading faktor berada di nilai 0,40 hingga 0,70 masih bisa diterima jika memiliki nilai reliabilitas di atas ambang batas minimal. Selain itu, penelitian ini juga melakukan uji diskriminan dengan melihat nilai Von-Lafer kriterion pada konstruk CI bernilai 0,795, PU 0,796, SA 0,745, dan SQ 0,766 yang menunjukkan lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi masing-masing konstruk terhadap konstruk lainnya. Oleh karena itu, dari pengujian diskriminan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria diskriminan validity. Selanjutnya yaitu uji reliability dilakukan pertama melihat composite reliability ROC pada konstruk CI sebesar 0,872, PU sebesar 0,838, SA sebesar 0,862, dan SQ sebesar 0,850. Seluruh nilai tersebut telah melampaui batas minimum yang direkomendasikan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas internal yang baik. Selain itu dilihat dari nilai Cronbach alpha, semua konstruk memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki konsistensi internal yang baik. Terakhir yaitu melihat nilai dari average variance extracted atau AVE. Dilihat dari nilai tersebut, semua nilai AVE telah melampaui batas minimum yang direkomendasikan yaitu 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang baik. Selanjutnya, kita akan melihat nilai collinearity diagnostic, yaitu nilai FIV, di mana menunjukkan dari tabel di samping bahwa nilai FIV semuanya berada di bawah 5,0 dengan nilai tertinggi yaitu 2,050, sehingga tidak terdapat indikasi multikoliniaritas dalam pengukuran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator memberikan kontribusi yang berbeda terhadap konstruk yang diukur, sehingga model pengukuran layak untuk dilakukan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, pengujian inner model, yaitu pertama ada predictive relevance atau Q-square. Pada konstruk CI dan SA, masing-masing memiliki nilai Q-square sebesar 0,301 dan 0,365, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Sementara konstruk PU dan SQ memiliki nilai Q-square sebesar 0,00 karena berperan sebagai variabel eksogen dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model struktural memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik, khususnya pada konstruk utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, nilai koefisien determination atau R-square menunjukkan bahwa konstruk CI memiliki nilai 0,499 yang mengindikasikan bahwa 49,9% variance continuous attention dapat dijelaskan oleh konstruk independen yang terdapat dalam model penelitian. Sementara itu, nilai R-square pada konstruk S satisfaction sebesar 0,672 dan menunjukkan bahwa 67,2% variance satisfaction mampu dijelaskan oleh model yang dikembangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh langsung. Dari tabel dapat dilihat bahwa sistem quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction yang menunjukkan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi lain. Yang kedua, uji hipotesis menunjukkan bahwa persepsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction dengan nilai koefisien 0,451 dan p-values di bawah 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh pengguna, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan yang diperoleh. Selanjutnya, hasil pengujian bootstrap yang menunjukkan bahwa sistem quality berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap continuous retention. Dilihat dari nilai p-values yang lebih dari 0,05, yaitu 0,132. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem yang baik pada aplikasi lain belum menjadi faktor utama yang secara langsung mendorong niat pengguna untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention.
Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna, maka semakin kuat niat mereka untuk terus menggunakan aplikasi lain. Terakhir, yaitu dalam uji pengaruh langsung, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengguna itu mendorong niat untuk terus menggunakan aplikasi lain di masa mendatang. Selanjutnya adalah pengaruh tidak langsung. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa sistem kolektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention melalui satisfaction. Temuan ini mengindikasikan bahwa satisfaction berperan sebagai mediator dalam hubungan antara variabel sistem quality terhadap continuous attention, di mana pengguna yang merasa kualitas sistem yang baik terlebih dahulu merasakan kepuasan sebelum akhirnya mendorong niat melanjutkan penggunaan. Yang kedua, yaitu hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention melalui satisfaction. Hal ini mengindikasikan bahwa satisfaction berperan sebagai mediator dalam hubungan antara perceived usefulness dan continuous attention. Artinya, kegunaan yang dirasakan tidak hanya secara langsung meningkatkan niat pengguna secara berkelanjutan, tapi juga terlebih dahulu meningkatkan kepuasan sebelum mendorong niat penggunaan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah model struktural. Bisa dilihat model struktural dalam penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu ada output. Jadi sebagai bentuk pendukung konseptual terhadap hasil penelitian, peneliti menyusun prototipe aplikasi setting lain yang disesuaikan dengan variabel yang diteliti, khususnya sistem quality dan persistence. Perancangan ini bertujuan untuk menghadirkan antarmuka yang lebih efektif, mudah digunakan, dan relevan dengan variabel yang diteliti. Adapun hasilnya bisa dilihat pada gambar di atas. Peneliti merancang aplikasi bagian login, lalu bagian chat, kolom chat, calling, group, lalu ada menu explore dan menu profil untuk mengganti informasi profil pengguna. Terakhir, yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction, yang menunjukkan bahwa kualitas sistem aplikasi lain yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction, yang mengindikasikan semakin tinggi kegunaan yang dirasakan oleh pengguna, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan yang diperoleh. Yang ketiga, sistem kolektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap continuous attention. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem secara konseptual dapat meningkatkan niat melakukan penggunaan, namun pengaruh tersebut belum terbukti secara statistik dan tidak menjadi faktor utama yang secara langsung mendorong niat pengguna untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Yang keempat, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention. Kegunaan yang dirasakan oleh pengguna lain itu akan meningkatkan niat mereka dalam melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut. Kelima adalah satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention, yang mengindikasikan bahwa pengguna yang merasa puas saat menggunakan aplikasi lain cenderung akan berniat untuk melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut. Yang keenam, sistem quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention melalui satisfaction. Satisfaction berperan sebagai mediator dalam hubungan antara variabel sistem quality dan continuous attention. Yang ketujuh, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous attention melalui satisfaction. Hal ini mengindikasikan bahwa satisfaction berperan sebagai mediator yang menghubungkan variabel perceived usefulness dengan continuous attention. Untuk implikasi secara teoritis, hasil penelitian ini mengonfirmasi dan memperkuat model expectation confirmation dengan menunjukkan bahwa perceived usefulness dan satisfaction berperan sebagai determinan utama dalam mendorong niat penggunaan berkelanjutan. Peran satisfaction sebagai variabel mediasi juga menegaskan bahwa kualitas sistem dan kegunaan yang dirasakan terlebih dahulu membentuk kepuasan sebelum akhirnya mendorong continuous attention. Dengan mengintegrasikan sistem quality ke dalam kerangka penelitian ini, dan ini memperluas pemahaman mengenai perilaku pasca adopsi pada konteks aplikasi pesan instan yang telah diundang secara luas dan dalam jangka panjang. Sekaligus memperkaya literatur terkait continuous attention pada platform digital seperti Line. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola aplikasi lain perlu memfokuskan strategi pengembangan layan pada peningkatan kualitas sistem, kegunaan aplikasi, dan kepuasan pengguna guna mendorong penggunaan berkelanjutan. Selain itu, perceived usefulness menjadi faktor krusial yang tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga mendorong niat penggunaan secara berkelanjutan sehingga pengembangan fitur perlu diarahkan pada manfaat nyata yang mendukung kebutuhan komunikasi pengguna. Kepuasan pengguna terbukti menjadi faktor kunci yang menghubungkan kualitas sistem dan kegunaan aplikasi dengan continuous attention, sehingga upaya peningkatan pengalaman pengguna secara konsisten melalui kualitas teknis
dan fitur yang bernilai menjadi strategi utama untuk mempertahankan pengguna aplikasi lain secara jangka panjang. Keterbatasan pada penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan pada pengguna aplikasi lain di wilayah kota Jakarta. Kedua, variabel yang teliti terbatas pada sistem quality, precision, fullness, satisfaction, dan continuous attention. Ketiga, objek penelitian hanya difokuskan pada satu aplikasi pesan instan, yaitu Line, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada aplikasi instan lainnya. Untuk saran, untuk penelitian selanjutnya adalah disarankan untuk melibatkan responden di wilayah yang lebih luas, baik di kota lain maupun daerah dengan karakteristik demografis yang berbeda. Yang kedua, menambah variabel lain seperti trust, perceived of use, user experience untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih dari satu aplikasi pesan instan sebagai objek penelitian atau melakukan studi komparatif antar platform agar hasil penelitian tidak hanya spesifik pada lain, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang lebih umum untuk mengenai perilaku pengguna aplikasi pesan instan secara keseluruhan. Oke, sekian untuk pemaparan saya terkait hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.